Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tema renungan saat ini adalah kesuksesan sejati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam kitab 1 Samuel pasal 15, di sana dikisahkan tentang Saul yang dapat mengalahkan orang Amalek. Saul tentu dianggap sebagai raja yang sukses oleh rakyatnya. Namun sayang, tidak demikian Tuhan memandangnya. Mungkin rakyat bersorak-sorai atas kemenangan yang diraih oleh Saul. Tetapi Tuhan justru menyampaikan kekecewaan hatinya kepada Saul. Melalui Samuel, Tuhan mengatakan bahwa ia menyesal telah menjadikan Saul seorang raja. Itu terjadi karena Saul tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan benar. Tuhan memerintahkannya untuk menumpas habis seluruh orang Amalek beserta segala kepunyaan mereka. Sementara yang Saul lakukan justru membiarkan Agag, raja orang Amalek, tetap hidup beserta dengan kambing domba dan lembu terbaik. Sebuah kemenangan yang dianggap sebagai prestasi, nyatanya adalah sebuah kegagalan di mata Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika seseorang sukses menurut pandangan manusia, tetapi tidak sukses di hadapan Tuhan, maka kesuksesan itu adalah semu. Terbukti setelah itu, Tuhan tidak lagi menganggap Saul sebagai raja. Hati rakyatnya pun menjadi semakin menjauh darinya. Berbeda jika Tuhan yang memandang sebagai kesuksesan. Bahkan bila ribuan orang menentukan kegagalan, Tuhan dapat mengubahnya menjadi prestasi yang membanggakan. Seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Daud. Di saat banyak orang merasa yakin Daud akan gagal mengalahkan raksasa orang Filistin, Tuhan justru memberikan kesuksesan kepada Daud. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jadi kesuksesan yang sejati bukanlah terletak pada penilaian manusia, melainkan pada perkenanan Tuhan. Tidak peduli sehebat apa kita di mata dunia, bila kita gagal di mata Tuhan, maka sia-sialah semuanya itu. Mungkin saat ini di pemandangan orang, kita adalah pebisnis yang sukses, seorang pemimpin yang cakap dan mapan, seorang karyawan yang rajin, seorang mahasiswa yang berprestasi. Bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan yang kita lakukan, orang lain menganggap kualitas hidup rohani kita baik. Namun di balik semua predikat itu, apakah cara yang kita lakukan untuk memperolehnya sudah berkenan di hadapan Tuhan?
Mari selidiki hati kita, karena kesuksesan seperti apa yang kita capai, hanya hati kitalah yang mengetahuinya. Bila kesuksesan yang kita raih saat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mintalah pengampunannya. Mari kita bangun karakter untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita, agar apapun yang kita kerjakan dan yang kita raih berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kesuksesan yang kita dapatkan bukan kesuksesan semu, tetapi kesuksesan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami memohon ampun jika dalam kami meraih kesuksesan, kami pernah menggunakan cara-cara yang salah. Bimbinglah kami agar di dalam meraih keberhasilan, kami menggunakan cara-cara yang benar, sehingga berkenan di hati Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa di dalam pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan dirinya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh bangsa kami agar tetap rukun dan bersatu dan berjuang untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat, tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan memberikan kesembuhan. Selanjutnya kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam menjalankan karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh Engkau berkati dan dapat mendatangkan sukacita tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa dan seruan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.